Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahdun bainana wa bainahum, yaitu satu perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu umat Islam, adalah sholat. Ketika sholatnya ditinggalkan, maka perjanjian itu pun menjadi luntur dan menjadi rusak. Sholat adalah ibadah yang sangat utama, sehingga dikatakan berapapun sholat itu kita tinggalkan, kita wajib membayarnya, dan tidak ada yang bisa membayar sholat itu kecuali sholat itu sendiri. Dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, tidak bisa menebus sholat yang tertinggal kecuali sholat itu sendiri, artinya diqadha dan dibayar sebagaimana hutangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadainullah ahaqqu an yuqda, hutang Allah lebih utama untuk kita bayar. Jika hutang kepada manusia adalah harus kita lunasi, maka hutang kepada Allah dalam hal ini kewajiban sholat tentu harus lebih kita utamakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sebuah ibadah, sholat memberikan dampak efek yang positif kepada seseorang. Khatib mencatat beberapa hal. Pertama, sholat dengan syarat bahwa la yaqbalu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghulurin. Tidak ada sholat tanpa taharah, tanpa bersuci. Dalam hal ini suci lahiriah dan suci batiniah. Suci lahiriah dengan jalan berwudu, dan sebelum berwudu tentu saja adalah izalatun najasat atau al-istinja. Maka rangkaian menuju sholat harus kotoran-kotoran yang sifatnya fisik, kemudian masuk ke fase taharah dengan berwudu, dan baru kemudian dia masuk ke dalam sholat. Bukan hanya badannya yang dibasuh. Diperintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan kalian, pakaian terbaik kalian ketika mau ke masjid. Maka di situ dianjurkan bahwa menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat juga dengan pakaian yang terbaik, pakaian yang bersih, pakaian yang wangi. Disunahkan memakai wangi-wangian, dan disunahkan warna putih sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang muslim sholatnya dengan baik, yang menegakkan hak sholatnya dengan baik, akan menciptakan diri pribadi yang bersih, yang higienis, yang sehat, yang jauh daripada kotoran dan sampah dan semua hal yang membahayakan tubuh manusia. Bahkan untuk sholat Jumat ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana seorang muslim itu harus mandi dalam satu minggu minimal 1 kali. Tentu saja ini lebih relevan untuk dunia Arab, karena di Indonesia kalau kita 1 minggu tidak mandi tentu akan lebih sangat menyiksa sekali. Ya, di negeri Arab masih bisa karena tidak lembab, sehingga tidak harus orang mandi setiap hari. Di sana Rasulullah pun masih berwanti-wanti agar dalam 1 minggu, dalam 1 pekan harus dia mandi, khususnya ketika akan menghadiri sholat Jumat. Karena ketika melaksanakan sholat Jumat, dia berkumpul dengan banyak orang, tentulah keadaan suci dan bersih dan wangi. Inilah esensinya. Maka seorang muslim bersih, seorang muslim pasti wangi, karena wangi-wangian juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sholat mengajarkan keteraturan. Karena sholat itu dikatakan di dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu atau berwaktu bagi orang-orang yang beriman. Sholat punya waktunya masing-masing, dan waktu sholat itu sumbernya dari wahyu, yaitu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW
Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya di mana waktu sholat yang 5 itu. Kapan waktu sholat subuh, kapan waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Artinya dengan waktu yang tertib dan teratur semacam itu, seorang muslim juga dibimbing dan dituntut untuk menjadi pribadi yang teratur, yang terarah, terjadwal, terschedule dengan baik. Bukan orang yang target, tidak punya jadwal, tidak punya rutinitas, hidup semaunya, hidup sesempatnya, hidup berjalannya begitu saja, tidak. Tapi seorang muslim itu betul-betul harus menjalankan kehidupan yang tertib, paling tidak dengan mengikuti ritme salat yang 5 kali sehari itu. Hidupnya akan mempunyai station-station, pemberhentian-pemberhentian di mana dia berhenti dari segala aktivitasnya, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat. Betapa indahnya ketika dalam satu hari seorang muslim harus 5 kali dia sholat, 5 kali dia berwudu, 5 kali dia bersuci. Tentu saja kata Nabi SAW, sholat ini bagaikan orang yang ada di depan rumahnya sungai yang deras, yang mengalir di depan pintu rumahnya, kata Nabi. Dan kemudian dia mandi di situ 5 kali sehari, sebagaimana jumlah sholat. 5 kali dia mandi di situ. Kata Nabi, fahal alaihi min daranin, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Tentu tidak ada jawabannya. Karena orang yang sering bersuci, bersih, pasti kotoran cepat dibersihkan kembali. Muncul kotoran lagi, dibersihkan lagi. Muncul lagi, dibersihkan lagi. Maka tidak sempat ada kotoran yang menempel di badannya. Itulah gambaran bagaimana kata Rasulullah, orang yang sholat setiap hari bagaikan orang yang mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Di situ juga kemudian kotoran itu digambarkan sebagai dosa-dosanya, di mana orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sholat yang satu pada sholat yang lainnya. Jadi keteraturan itu menjadi satu ciri seorang muslim dengan sholatnya. Dan dalam kehidupan modern ini, segala sesuatu serba diatur dan penuh dengan aturan yang rapi dan baik. Maka seorang muslim dalam kehidupan modern ini tidak akan kesulitan, karena hidupnya sudah biasa diatur dalam sholat tersebut. Ini tentu sebuah perkembangan atau sebuah optimisme yang baik bagi umat Islam dalam konteks modern. Sholat kepada individu adalah disiplin, di mana kita diajarkan untuk menjalankan sholat di awal waktu. Azan adalah penentu masuk waktu sholat. Azan tanda di mana sholat akan dimulai, dan azan bagaikan jam waker kita yang mengingatkan kita agar segera melaksanakan sholat. Dalam hal ini, orang akan berdisiplin. Dia akan bisa menentukan berapa menit lagi saya akan melaksanakan sholat, dan dia mengatur jadwal-jadwal aktivitas dunianya sehingga sholatnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim laki-laki tentu diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kedisiplinan ini akan menumbuhkan sebuah pribadi yang disiplin dan sangat mendukung di dalam kesuksesan hidup dia di dunia, apalagi kemudian akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dampak sholat berikutnya adalah kesabaran. Seorang yang rajin melaksanakan sholat akan menjadi pribadi yang sabar, karena rangkaian daripada syarat rukun sholat adalah merupakan rangkaian proses yang harus dijalani dan tanpa boleh dia mengintervensinya. Ketika sudah takbiratul ihram, maka aktivitas kemanusiaan dilepaskan. Yang ada adalah pertautan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gerakan-gerakan, dalam bacaan-bacaan, dalam segala ritual di dalam sholat itu, sampai dia selesai mengucapkan salam
keluar dari sholat tersebut. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berbicara, bahkan tertawa pun tidak boleh. Bahkan gerakan-gerakan tangan pun, gerakan badan pun yang lebih dari 3 kali berturut-turut tidak boleh. Ini merupakan sebuah latihan kesabaran. Orang yang rajin sholat akan mampu menghadapi banyak kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, karena kesabaran itu sudah dipupuk melalui sholat itu sendiri. Masyaallah muslimin, dampak berikutnya daripada sholat kepada individu adalah sifat tawadhu, sifat rendah hati. Di mana seorang yang sholat, kita tahu wujud daripada gerak sujud, di mana sujud adalah meletakkan muka wajah kita di tanah. Dalam segala aktivitas kehidupan kita, wajah menempati peran yang sangat sentral, peran yang sangat pokok. Bahkan identitas-identitas kita selalu ditandai dengan foto wajah kita. Tidak bisa kita ganti dengan tangan atau kaki kita misalnya, atau bagian tubuh kita yang kita suka, tidak bisa. Karena wajah adalah representasi dari diri kita sendiri. Bahkan bagi seorang wanita, wajah itu biayanya sangat mahal sekali perawatannya. Dari ujung sampai ujung, segala macam jenis make up itu dilakukan, disapukan ke wajah seseorang. Betapa mulianya wajah itu. Tapi ketika sholat, si wajah yang begitu dimuliakan ini diletakkan di atas tanah, kan di tempat yang terendah, sama dengan kaki kita, sama dengan tempat yang diinjak oleh kita. Disitulah seseorang belajar bahwa segala kebesaran, segala atribut-atribut duniawi itu seharusnya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu semu adanya, jabatan, pangkat, kekayaan, popularitas, segalanya ketika sudah di hadapan Allah, maka wajah ini tertunduk di hadapannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang paling tinggi dan maha tinggi dengan segala pujiannya. Para hadirin sekalian, dampak sholat berikutnya adalah kesadaran diri bahwa seseorang dalam hidupnya tidak pernah terlepas dari Sang Pencipta Allah. Orang yang sholat akan memberikan selalu kontrol diri yang baik, self kontrol yang baik. Maka kemudian muncullah dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Orang yang sadar dengan sholatnya, orang yang bagus dengan sholatnya, orang yang menghati sholatnya, maka dia akan punya kesadaran diri yang baik bahwa dia adalah hamba Allah, bahwa dia adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia harus tunduk dan patuh sepenuhnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Para hadirin sekalian, dampak sholat terhadap individu semacam ini. Dan ada dampak yang kita tambahan ketika kita melaksanakan sholat itu berjamaah di masjid seperti saat ini. Adalah kekompakan di antara umat, satu barisan, satu komando. Malaikat Jibril alaihissalam begitu iri ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan sholat jamaah ini. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum sus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjihad, berperang, berbaris bagaikan bangunan yang kokoh. Kita Islam, umat Nabi Muhammad SAW, sholat berjamaah bagaikan benteng-benteng kokoh. Dan disitulah dampak berikut. Syaitan tidak mampu untuk menembus dan menggoda kita, karena kata Nabi, setan hanya mampu menggoda orang-orang yang menjauhi jamaah, sebagaimana serigala akan menerkam anak domba yang terpisah dari kawanannya. Domba yang berkumpul bersama oleh serigala, tapi domba-domba yang berpisah dari sekawanannya akan menjadi makanan empuk bagi
Allah. Karena itu dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan. Syaitan tidak akan mampu menembusnya. Mudah-mudahan apa yang khotib tekan sampai pada kesempatan kali ini bisa menentukan dan memantapkan ketekad dan keyakinan kita betapa kuat ini dan bagaimana kita selalu menjaga bagaimana Alladziina ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang yang menjaga sholatnya tidak ada yang tertinggal, dipelihara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke dalam kebaikan hidup dunia dan akhirat, menjadikan hati kita penuh dengan cahaya iman, cahaya akidah, cahaya tauhid, agar selalu berjalan dalam titian rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam naungan lindungan dan ridhonya, agar hidup kita menjadi hidup yang terarah, hidup yang penuh berkah, dan insya Allah kita beroleh khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan bangsa dan negara kita, negeri Indonesia yang tercinta ini, agar selalu diberikan perlindungan oleh Allah, penjagaan.